Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Vira Dwinanda dengan NIM 0306203205 dan teman saya Dini Aprilia Kartika dengan NIM 0306203239. Kami dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini kami temanya adalah apa Kak Dini? Kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Nah, apa yaitu kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran? Nah, pada penasaran kan? Ayo. Sini kami bahas. Dan itu dikat nanti. Nah, kesantunan dalam berkomunikasi dalam pembelajaran itu kita membahas tentang kesantunannya dulu. Oke. Nah, kesantunan itu biasa disebut dengan bisa jadi kesopanan, etika. Itu adalah suatu tata cara, adab atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, Mbak Dini, atau sering disebut dengan tata krama. Pernah dengar kan tata krama? Pernah. Nah, kalau kita membahas tentang kesantunan berkomunikasi, itu adalah sikap atau cara seseorang menghargai orang lain dalam berkomunikasi. Jadi itu dia tadi kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Nah, Mbak Dini tahu nggak kesantunan itu ada berapa? Ada 3. Yakin 3? Iya dong. Kesantunan. Nah, di sini aku jelasin kesantunan tuh memang ada 3. Yang pertama ada kesantunan berpakaian. Nah, kayak kita gini nih, sopan. Yang kedua kesantunan dalam berbuat. Yang terakhir itu ada kesantunan dalam bertutur. Nah, inilah yang mau kita bahas Mbak Dini, yang mengenai tema kita itu yaitu kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Terus aku nanya ya. Nah, Mbak Dini udah tahu belum bagaimana kesantunan dalam berkomunikasi tadi? Fokus nggak? Tahu dong. Tadi kesantunan berkomunikasi adalah sikap atau cara seseorang menghargai orang lain dengan berkomunikasi dengan baik. Gitu dong. Ya, boleh. Kak Bira tahu nggak sih seberapa penting kesantunan dalam berkomunikasi itu? Nah, itu sangat penting Mbak Dini. Kenapa dibilang penting kesantunan dalam berkomunikasi, apalagi dalam pembelajaran? Nah, yang kita tahu kesantunan itu kan tutur kata yang baik. Ya. Jadi penting untuk kita mempunyai kesantunan itu. Apalagi nih, kita calon guru, kita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang mana kita itu mengajar siswa-siswa SD kayak kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau misalnya kita berbicara tidak sopan, apalagi dalam mengajar, pasti mereka tuh mengikuti Mbak Dini. Nah, karena apa? Karena kita itu guru sebagai figur, sebagai contoh pertama. Kan kita itu pengganti orang tua kan. Kalau orang tua asli itu di rumah. Nah, di sekolah itu ya kita sebagai guru. Maka dari itu kita sebagai guru atau pendidik itu harus dan wajib punya kesantunan dalam berkomunikasi. Apalagi kalau kita lagi mengajar. Kalau misalnya kita nggak punya kesantunan, pasti siswa-siswa kita itu punya perilaku yang buruk, kata-kata yang kotor pasti, ya kan? Misalnya nih, ada seorang siswa yang tidak berkata baik dalam berkomunikasi. Gimana cara ibu mengatasinya itu? Cara sebagai seorang guru itu? Nah, itu dia, banyak memang yang kita jumpai. Kadang nggak semuanya tuh siswa-siswa itu bertutur kata baik. Kadang ada yang dia kata-katanya tidak baik dikeluarkan atau kotor. Nah, kita sebagai guru dalam kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran, kita tuh yang pertama harus mencari tahu dulu kenapa dia itu berbahasa, bertutur yang tidak baik. Terus kalau misal kita udah tahu nih masalahnya apa, kita kasih solusinya. Kita kasih tahu bahwasannya apa yang dibilang dia itu tidak baik, apa yang diucapkan dia itu tidak baik.
Kenapa? Kalau kita membiasakan dia berkata yang kotor, berbicara tidak santun, itu akan kebawa sampai dia dewasa, Mbak Dini. Berarti kebiasaan dia yang lama-lama jangan dibawa. Jangan, apalagi kebiasaannya tuh yang buruk, bertutur kata yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh dibiasakan. Tuh. Nah, ini kan kita udah membahas nih. Kita sudah membahas mengenai apa itu kesantunan tadi. Kesantunan dalam berkomunikasi dan pembelajaran. Tadi kita juga udah tahu seberapa penting kita tadi dalam berkomunikasi secara santun tadi. Nah, apa sih tujuannya kita untuk kita itu berbicara santun itu? Nah, tujuan kesantunan berkomunikasi itu biasanya ini membuat suasana berinteraksi yang menyenangkan, tidak mengecam muka atau ekspresi muka kita itu harus baik juga. Jadi ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasanya yang sesuai unsur budaya dan dengan baik. Gitu. Jadi selain tadi pentingnya kita berbicara secara santun, apa pengertian kesantunan berkomunikasi, kita juga harus tahu ya tujuannya. Ya, terus berarti kita harus berbicara itu secara santun supaya lawan bicara kita itu juga enak dengarnya gitu ya Mbak Dina. Kan tidak mungkin kita berkomunikasi tapi muka kita tidak mendukung. Ya. Merengut aja gitu ya. Kan nggak enak. Ya. Apalagi kalau tiba-tiba kita ngomong kasar ya kan, nggak enak. Apalagi dalam ruang lingkup pembelajaran itu nggak boleh. Itu teman-teman, kita nggak boleh ngomong kasar apalagi dalam proses pembelajaran. Apalagi kami kan tuh guru, jadi kami harus menggunakan kata-kata yang baik, ya nggak? Betul. Terus tanya nih mengapa kita Nah, sebagai guru? Aku mau nanya Pira, mengapa sih kita sebagai guru harus berkomunikasi dengan santun? Itu dia tadi Mbak Dini. Kita tuh guru tuh, saya ulangi lagi nih ya, biar Mbak Dini nih ngerti. Pertama, kita tuh sebagai guru, kita tuh contoh. Kita itu orang tua kedua untuk siswa, apalagi di sekolah. Jadi, ketika dalam pembelajaran, apalagi kita mengajar, kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, pasti pembelajaran tidak menyenangkan. Tidaklah. Ya kan, apalagi kalau misalnya gurunya nih horor, dia ngeluarin semua kata-kata yang tidak baik itu kepada anak siswanya. Nah, maka dari itu kita sebagai guru itu harus mencontohkan yang baik dari perbuatan kita, baik dari tingkah laku, itu sama ya dengan perbuatan, apalagi sama tutur kata. Karena tutur kata ini cepet banget diingat Mbak Dini. Kalau kita ngomong yang nggak baik itu langsung diikuti. Takutnya sampai rumah nanti dia ngomong sama ibu dia, bundanya seperti itu. Bundanya bilang, "Itu ajaran dari siapa?" "Ajaran dari guru." Kan kita kan jadi jelek gitu. Gara-gara gurunya yang tidak bisa tidak mempunyai kesantunan dalam berkomunikasi, apalagi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, apalagi nih Mbak Dini yang mau kita bincangkan dalam kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Nah, Mbak Dini saya udah santun belum nih dalam kalau misalnya Mbak Dini pernah ngajar nggak? Pernah dong. Pernah. Bahasanya gimana? Bahasanya dipakai yang untuk sehari-hari jumpa teman atau berbeda nih? Berbeda lah. Kita berjumpa teman kita berbeda, berjumpa dengan siswa kita berbeda juga. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik. Oh, jadi kita interaksinya harus baik, terus komunikasi kita juga harus baik, betul nggak Mbak Dini? Betul. Nah, seperti itu. Jadi penting banget kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Tuh teman-teman, ini penting banget. Kenapa seorang guru, apalagi kami itu dari pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang memang servernya itu ngajar SD ya kan Mbak Dini? Betul. Harus memiliki kesantunan dalam berkomunikasi, apalagi dalam pembelajaran. Itu harus kita tanamkan sebagai guru. Nah, apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil Mbak Dini? Kamu dulu lah. Nah, dalam berkomunikasi, dalam kesantunan, pentingnya kesantunan dalam berkomunikasi dalam pembelajaran ini.
yaitu supaya kita bisa mencontohkan yang baik, memberikan tutur kata yang baik, memberikan ilmu yang baik juga buat buat orang lain, bukan buat peserta didik aja, tapi bukan buat orang lain, supaya kita bisa menghargai orang lain. Benar nggak Mbak Dini? Bener dong. Mungkin sampai situ aja pembahasan dari kami mengenai apa Mbak Dini? Kesantunan berkomunikasi dalam pembelajaran. Nah, semoga yang kami beri ini bermanfaat buat kalian dan buat kami tentunya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kalian kami mohon maaf. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.